Hai, kami dari kelompok 7 Code Accounting kelas E akan melakukan wawancara nih di konter Bumsel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bumsel ini merupakan salah satu UMKM yang ada di Jawa, Kabupaten Jember. Pandemi yang berlangsung akhir-akhir ini mengakibatkan beberapa pekerjaan atau kegiatan dilakukan secara jarak jauh. Hal ini mengakibatkan setiap elemen masyarakat membutuhkan bantuan teknologi yang canggih, seperti halnya HP yang memiliki spek yang tinggi maupun laptop dengan spek yang tinggi, atau dan lain sebagainya. Sehingga selama pandemi yang berlangsung, akhir ini banyak sekali masyarakat yang bingung nih mencari tempat membeli gadget. Tentunya yang menawarkan harga yang terjangkau dan spek yang tinggi. Nah, Bumsel di sini menjadi solusi bagi kalian yang bingung mau membeli handphone baru untuk menunjang kegiatan kalian loh. For your information nih buat kalian, Bumsel sendiri didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Dharma yang berlokasikan di Jalan Jawa nomor 18 Tegal Botolor, Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Konter Bumsel sendiri adalah UMKM yang bergerak di dalam bidang usaha jual beli gadget dengan rincian produk HP all brand seperti Samsung, Vivo, Realme, Oppo, dan lain sebagainya. Namun selain handphone juga menjual berbagai macam tablet loh. Selanjutnya, untuk owner atau pemilik dari Bumsel sendiri adalah Bapak Dharma, di mana di bawahnya terdapat kepala toko dengan nama Lukman, dan yang paling di bawah sendiri ada pegawai atau penjaga toko dengan nama Kak Vita. Berdasarkan informasi dari pemilik toko, diketahui Bumsel sendiri telah melakukan pencatatan maupun pembukuan secara manual. Namun dalam hal ini beliau hanya mencatat jumlah persediaannya guna mengetahui kuantitas dari pembelian maupun penjualan dari toko tersebut. Selanjutnya, laba yang diperoleh dari penjualan sebanyak 6-7 juta rupiah. Namun, apakah nominalnya sesuai dengan standar akuntansi? Baik, untuk yang langkah pertama di sini kita akan membuat data baru. Nah, seperti yang ada di layar ya teman-teman. Dan jangan lupa kita menginputkan informasi yang benar. Kemudian kita mengatur tempat penyimpanan file kita. Nah, selanjutnya kita tunggu dalam proses hingga muncul seperti pada di layar. Lalu klik OK dan atur jumlah harga dolar. Nah, apabila sudah tampilan seperti ini, kita bisa langsung menginput informasi data-data seperti data supplier, pelanggan, maupun employee. Nah, untuk yang pertama di sini contohnya adalah menginput data-data terkait customer. Yang pertama dengan atas nama Galang Riset, kemudian kita menginputkan alamat rumahnya dan informasi lainnya. Kemudian kita bisa langsung yang terakhir kita bisa langsung klik rekam ataupun baru. Nah, di sini kita bisa menginput customer yang kedua dan seterusnya. Nah, setelah menginput beberapa customer, kita bisa langsung menginput terkait supplier dari Bumsel itu sendiri dengan cara klik baru, kemudian kita atur tipenya sebagai vendor, kemudian mengisikan nama perusahaan dari vendor tersebut, dan selanjutnya kita catat alamat maupun catatan lainnya dan kita klik rekam seperti yang ada di layar ya teman-teman.
Nah, setelah kita menginput terkait informasi pelanggan, customer, employee, dan lain sebagainya, kita bisa menginput data barang dengan langkah seperti yang ada di layar. Nah, jangan lupa kita membuat kode barang yang mana kode barang ini berbeda dengan kode barang antara barang satu dan barang lainnya. Dan tentunya jangan lupa kita mengisipkan harga jual setiap satuannya, dan langsung kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan dengan cara mengklik bagian saldo awal persediaannya. Kemudian bisa langsung kita klik rekam. Pastikan dalam hal ini penginputan yang kita lakukan harus benar ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan dalam neraca saldo, khususnya di bagian akun persediaan. Nah, setelah menginput persediaannya, kita juga harus menginput terkait piutang maupun utang yang dimiliki dari perusahaan. Selanjutnya kita juga harus menginput saldo awal dari toko Boom Boom Sale itu sendiri, yang mana per tanggal 31 Maret informasi yang telah dicantumkan dalam aplikasi ini, kita bisa langsung menginput beberapa transaksi yang terjadi dalam bulan April ini. Seperti halnya di bulan April itu sendiri terjadi pembelian maupun penjualan. Bisa langsung kita input sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalam Zahir ini ya teman-teman. Dan apabila misal ada pembelian perlengkapan nih, teman-teman bisa menggunakan pencatatannya di buku besar. Lalu apabila terjadi penjualan, bisa langsung menginputnya melalui fitur penjualannya. Kemudian apabila ada pembelian, bisa langsung ke fitur tampilan pembelian ini. Nah, pastikan dalam proses penginputan data-data yang diinputkan ini benar ya teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan apapun yang berpengaruh terhadap laba ataupun rugi. Nah, dalam terkait jurnal penyesuaian bisa diinputkan di bagian buku besar ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketik di bagian keterangan dengan keterangan penyesuaian, jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan beberapa input transaksi yang selama pada bulan April, kita bisa langsung melihat laporan laba rugi standar pada periode akuntansi mulai dari April, khususnya tanggal 1 hingga tanggal 30 April. Nah, berikut ini merupakan salah satu laporan laba rugi yang ada di Boom Boom Sale. Seperti yang terlihat di layar, laporan laba rugi kotor yang dimiliki oleh Boom Boom Sale sendiri sebesar 7.053.724. Kemudian laba atau rugi bersihnya sebesar 2.852. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih melihat neraca saldo dari Boom Boom Sale itu sendiri. Nah, untuk total harta atau aset yang dimilikinya pastikan sama dengan total kewajiban dan modal yang dimilikinya. Nah, di sini sama-sama dengan nominal 228.413.900 sekian ya teman-teman. Nah, artinya dalam hal ini pencatatannya dipastikan sudah benar. Nah, baik, di sini versi dari accurate-nya. Nah, untuk langkah pertama kalian pastikan membuat filenya dengan di tempat-tempat yang mudah kalian jangkau ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita membuat file, kita bisa melakukan penginputan data terkait pembelian. Sebelum kita menginput pembelian, kita bisa melakukan penginputan terkait pemasok maupun pelanggan. Nah, pemasok di sini artinya kita dapat menginput supplier dari Boom Boom Sale itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan penginputan terkait data pelanggan itu sendiri. Nah, di sini bisa klik baru
kemudian kita bisa langsung menyucikan informasi-informasi terkait pelanggan itu sendiri. Kemudian selain itu kita bisa langsung melakukan pengisian terkait neraca saldo awal sebelum kita melakukan transaksi seperti di daftar akun ini. Nah, di dalam daftar akun ini kalian bisa menginputkan saldo awal dari perusahaan itu sendiri dengan cara mengklik double klik kemudian menginput nominal yang ada. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan penginputan transaksi yang terjadi selama bulan April, seperti halnya melakukan penginputan terkait penjualan di menu penjualan ini, kemudian di bagian faktur penjualan, dan kalian bisa langsung menginputkan informasi dalam faktur penjualan ini, seperti halnya pelanggan yang melakukan pembelian, kemudian tanggal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apabila terjadi retur penjualan, kita bisa melakukan penginputan data melalui fitur penjualan, kemudian di retur penjualan ini. Nah, apabila ada pembelian, kalian bisa melakukan penginputan data melalui klik pembelian ini, kemudian faktur pembelian. Nah, apabila ada retur pembelian, kalian bisa langsung klik di bagian retur pembelian ini, teman-teman. Dan pastikan informasi yang diinputkan dalam hal ini tentunya informasi yang benar dan jangan sampai terjadi kesalahan ya, teman-teman. Kemudian apabila terjadi pembelian atau penjualan dari aset tetap seperti halnya pembelian perlengkapan, itu bisa dicatat melalui buku besar ini, kemudian kita catat di bagian jurnal umum. Nah, di sini kalian bisa mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan atau pembelian dari aset tetap maupun aset lancar lainnya. Ataupun bisa melakukan pencatatan terkait pembayaran beban iklan, beban listrik, dan lain sebagainya. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita melihat daftar laporan keuangan dari Bumbumsel. Pertama kita klik daftar laporan, kemudian jika ingin melihat neracanya, diklik. Terus habis itu karena kita ingin melihat per 30 April, bisa diketik seperti ini. Oke. Ya, jadi di sini telah terlihat bahwasanya laporan neraca Bumbumsel per 30 April. Di sini untuk jumlah dari aktifannya itu sendiri yaitu sebesar 228.413.927 rupiah. Kemudian kita bandingkan dengan total jumlah kewajiban dan ekuitas, yaitu sama sebesar 228.413.927 rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya harta sama dengan liabilitas plus ekuitas. Terus untuk yang selanjutnya di sini saya akan mengklik bagian laporan laba rugi standar, yaitu menunjukkan laba rugi per 30 April 2022, diklik. Terus kemudian ini dari tanggal, karena kita mulai tanggal 1 ya, berarti tanggal 1 April hingga tanggal 30 April. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini telah terlihat laporan laba rugi dari Bumbumsel. Jadi di sini diperoleh bahwasanya laba rugi setelah pajak yaitu sebesar 2.852.995 rupiah. Nah, seperti itu, karena di sini tidak ada pajak, maka laba ruginya sama baik sebelum maupun setelah pajak. Terus untuk kemudian yang ketiga di sini saya akan melihat mengenai keseluruhan jurnal dari Bumbumsel. Nah, diklik saja, di tanggalnya sama seperti tadi.
kemudian diklik OK. Nah, di sini telah terlihat semua transaksi dari Bumbumsel mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30 April dengan bervariasi transaksi seperti penjualan, pembelian, terus kemudian pembelian peralatan ataupun perlengkapan, pembayaran utang dan juga sebagainya. Nah, kemudian di scroll ke bawah di sini keseluruhannya memperoleh hasil setelah jurnal penyesuaian yaitu sebesar 761.585.245 rupiah antara debit dan kredit ini telah sama. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami sajikan. Itu tadi informasi terkait laporan laba rugi versi penerapan aplikasi Zahir dan Accurate pada Bumbumsel Concept. Semoga kedepannya bermanfaat bagi kalian untuk melakukan proses pencatatan di usaha kalian. Terima kasih, see you next time.